Halo, kita kembali lagi di video kedua untuk membahas tentang konsep dasar valuasi saham. Jadi di video yang pertama, video yang sebelumnya kita telah membahas tentang konsep dasar saham itu sendiri, ya. Saham itu apa, bagaimana memaknainya, terus apa sih yang ditawarkan oleh saham, dan kira-kira kalau kita punya saham itu resikonya apa, ya. Terus menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita, ya. Kalau misalnya sebuah saham itu memang memberikan potensi keuntungan double, ya, capital gain dan dividen, kira-kira di harga saham yang sekarang, ya, itu tergolong murah atau tergolong mahal, ya. Itu adalah the big question, ya, karena tidak semua orang itu kaya, ya, karena tidak semua orang kaya dan tidak semua orang sudah punya tabungan yang cukup, ya, untuk menjamin hidup sehari-harinya. Ketika dia tertarik berinvestasi kan pasti harus mikir, kira-kira aku kalau beli saham ini itu sudah tepat atau tidak. Nah, di sini tepat tidaknya itu pertanyaannya, apakah saham ini tuh sebenarnya kemahalan sehingga aku mungkin harus menunggu, ya, mungkin nunggu murah dulu, atau jangan-jangan saham ini tuh tergolongnya murah sehingga kita bisa memutuskan bahwa mendingan aku beli sekarang karena mumpung harganya masih murah sehingga lebih gampang untuk naik, ya. Dan di sini penekanannya di sini adalah, ya, bahwa nilai saham yang sebenarnya itu merupakan suatu nilai sekarang dari aliran kas, yaitu dividen, ya, yang diharapkan atau diprediksikan di masa depan, ya. Jadi di sini kita akan berusaha untuk mengingat kembali materi nilai waktu uang yang dulu, ya, yang dulu pernah saya jelaskan, terutama pada konsep present value, di mana kita akan melakukan present value dari dividen-dividen yang diharapkan, kemudian ditarik ke masa sekarang, terus kita bisa berkeputusan sebenarnya saham ini itu mahal atau murah. Nah, konsep dasar valuasi saham itu pertama kali yaitu diperkenalkan oleh seseorang yang namanya Benjamin Graham, ya. Jadi Benjamin Graham itu dengan bukunya The Intelligent Investor itu sekitar mungkin ya hampir 100 tahun yang lalu mungkin, ya, intinya setelah kejatuhan Wall Street tahun 29, terus kemudian waktu itu sampai dengan tahun 29 itu yang namanya saham, ya, di Wall Street dulu itu Amerika itu masih dianggap, ya, sebagai sebuah aksi spekulasi, ya. Jadi kamu beli saham hampir murni, ya, berdasarkan informasi yang katanya, ya, entah katanya itu benar apa enggak, yang penting katanya. Terus kamu beli, berharap itu akan naik. Kalau naik beneran jual. Sampai pada saat itu yang namanya saham itu kayak begitu, ya kan nggak ada ini kan, nggak ada bedanya dengan judi kan, ya. Nah, terus kemudian muncul si Benjamin Graham ini, ya, dia seorang praktisi, seorang manajer investasi, dan dia juga seorang dosen, ya, dan dia salah satu murid terbaiknya, salah satu murid yang pernah dia kasih nilai A plus dan satu-satunya nilai A plus di sejarahnya dia mengajar di Amerika, itu namanya adalah Warren Buffett. Nah, Warren Buffett itu kan merupakan orang terkaya nomor 3 di dunia. Ya, jadi dia orang terkaya nomor 3 di dunia itu berguru dengan seorang dosen namanya Benjamin Graham. Seseorang yang membuat dunia saham menjadi dunia yang penuh dengan logika. Bisa dilogika, bisa dihitung, dan tidak menjadi area judi. Konsep yang paling terkenal dari The Intelligent Investor itu adalah investor yang cerdas itu harus memahami nilai intrinsik sebuah saham atau fundamental value, ya. Nah, calon investor itu harus menghitung nilai intrinsik saham untuk memutuskan strategi investasinya. Kalau ternyata dari metode yang ada itu ternyata overvalued, ya, overvalued itu bahasa Indonesianya adalah kemahalan. Jadi sebuah saham itu dikatakan kemahalan jika nilai pasar yang ada ternyata lebih besar daripada nilai intrinsik yang barusan selesai dihitung. Maka kalau misalnya seorang investor
punya saham tersebut, terlanjur punya, ya, dan kemudian tahu bahwa, waduh, kok sekarang kok kemahalan ya, maka biasanya strategi yang disarankan adalah segera dijual, segera realisasikanlah keuntungan, ya, atau kalau misalnya terlanjur rugi, ya biasanya tetap disuruh jual sih biasanya, ya, daripada nanti makin rugi gara-gara kena peristiwa misalnya pandemi corona ini terus makin jatuh harga sahamnya, mending di cut loss dulu, ya, ruginya direalisasikan tapi jangan sampai rugi terlalu rugi. Tapi kalau misalnya dialami itu adalah undervalue atau kemurahan, yaitu ketika nilai pasar sekarang ini lebih rendah daripada nilai intrinsik, maka strategi yang direkomendasikan itu adalah segera beli sahamnya. Terutama kalau misalnya kita belum pernah memiliki saham ini. Ya, tuh. Jadi di sini sebenarnya dengan memahami bahwa nilai intrinsik itu berbeda dengan nilai pasar, ya, maka muncul sebuah kata bijak dari Warren Buffett seperti ini, ya. Price is what you pay, value is what you get. Jadi kalau kamu atau kalian, ya, membeli saham sudah muncul Rp1.295 per lembar saham, itu namanya price. Nah, tapi masalahnya di sini adalah dengan kamu mengeluarkan Rp1.295 per lembar saham, value apa yang kamu dapat dari situ muncul? Ya gitu ya. Jadi istilahnya jangan membeli kucing dalam karung. Ya, jangan main tebak-tebakan, jangan asal judi-judian, jangan main katanya si ini saham ini bagus, katanya dosenku yang ini sahamnya bagus. Enggak. Bahkan ketika saya mengatakan bahwa situ muncul itu bagus, kalian jangan percaya dulu masalahnya, ya. Masalahnya di sini adalah jangan terlalu percaya kepada orang lain kalau terkait dengan saham. Termasuk saya, jangan percaya dengan saya. Saya mengatakan situ muncul bagus ya karena bagi saya situ muncul itu bagus. Tapi jangan-jangan buat kalian setelah mendalami materi ini kemudian coba-coba, kamu mungkin akan mengatakan bahwa wah situ muncul ya bejaji, mendingan beli saham ini. Ya terserah kalian gitu, ya, seperti itu. Nah di sini metode value saham itu banyak ya, banyak sekali. Kalau saya biasanya menggunakan empat metode value saham, yaitu price earning ratio, price book value ratio, equity bond method, dan dividend discount model. Tetapi untuk yang equity bond method ini, ya, karena filosofinya berat, ya, dan sampel perusahaannya juga langka banget, ya. Jadi ini nanti saja, ya, dipelajari pada saat mata kuliah pasar modal. Kita akan fokus ke metode price earning ratio, metode price to book value ratio, dan metode dividend discount model, ya. Oke, kita mulai. Sebenarnya price to earning ratio dan price to book value ratio itu kan sudah kalian pelajari di bab kedua, yaitu analisis kinerja keuangan perusahaan, ya, termasuk dalam rasio pasar. Makanya ketika kalian mengerjakan tugas, ya, itu kalian tidak hanya membaca laporan keuangan tapi juga pakai Google kan untuk mencari tahu kira-kira harga saham perusahaan di tanggal 31 Desember tahun sekian itu berapa. Ya, karena rumusnya adalah harga pasar saham, ya, dibagi dengan earning per share. Nah, biasanya kalau kalian mendapatkan laporan keuangan akhir tahun, berarti kan earning per share-nya kan earning per share akhir tahun. Maka dibandingkan dengan harga pasar saham akhir tahun tersebut juga, maka itu menjadikan yang namanya price to earning ratio. Ya. Hasil ini mengindikasikan, ya, seberapa besar, ya, investor bersedia membayar setiap rupiah atas pendapatan perusahaan tersebut. Ya, maka dari itu satuan di rasio ini itu adalah kali. Ya, jadi istilahnya bahwa perusahaan ini ya lebih mahal berapa kalinya. Nih, pada umumnya investor lebih senang memilih saham dengan PER yang rendah. Ya, karena apa? Semakin rendah PER suatu saham, maka semakin relatif murah saham tersebut. Apalagi kalau misalnya ya kita membandingkannya dengan perusahaan lain. Contohnya, ya,
PT Pagoda Kembar mengumumkan earning per share atau EPS saham perusahaan tersebut adalah Rp1.000 per lembar. Jika pada saat itu harga saham adalah Rp10.000 per lembar, ya, maka pernya adalah 10.000 dibagi 1.000, yaitu 10 kali. Atau filosofinya adalah kalau misalnya kita mau beli sahamnya PT Pagoda Kembar saat itu, ya, kita harus terima fakta bahwa kita membayar 10 kali lipat dari apa yang bisa ditawarkan oleh perusahaan. Ingat, saham itu kan klaim, ya, bukti hak klaim kita dengan pendapatan perusahaan. Di mana pendapatan perusahaan laba bersih itu kan mungkin sebagian dibagikan sebagai dividen, sebagian ditahan. Nah, permasalahannya di sini, ketika kita pakai metode ini, price to earning ratio, kita masih mengandaikan bahwa yang namanya earning per share, laba bersih per saham, ya, itu akan dibagi semuanya. Makanya disebut sebagai potensi. Nah, kalau dalam sekadar masalah potensi aja, 10 kali lebih mahal. Nah, kalau ternyata misalnya ya, perusahaan tersebut terbiasa membaginya 50-50. Jadi Rp500 per lembarnya itu dibagikan ke pemegang saham, Rp500-nya per lembar itu ditahan oleh perusahaan untuk jadi modal kerja tahun depan. Nah, berarti kan potensi 10 kali lipat lebih mahal akan menjadi potensi lebih mahal 20 kali lipat kan? Kalau ternyata EPS itu sudah menjadi dividen per share. Nah, pertanyaannya adalah kamu rela nggak? Gini. Nah, mulai di sini jawabannya itu relatif. Ya, nggak ada jawaban yang benar dan nggak ada jawaban yang salah. Adanya bisa benar, bisa salah. Ya, tergantung kamu punya asumsi apa. Ya, kalau diasumsikan dengan perusahaan lain, ya misalnya PT Pagoda Kembar 10 kali, ya pernya. Terus kemudian PT BB Hitam 15 kali. Terus misalnya PT Kertas Merah 20 kali pernya. Nah, kalau kamu bandingkan, Pagoda Kembar pernya kan 10 kali. Sementara perusahaan pesaingnya dua itu 15 kali dan 20 kali. Per yang paling rendah kan PT Pagoda Kembar. Maka bisa dibilang kalian ketika membeli PT Pagoda Kembar, maka keputusan kalian itu bisa dikatakan tepat ketika kita bertanya soal mahal atau murah. Tapi ingat juga bahwa belum tentu sesuatu yang murah itu berkualitas dan belum tentu juga sesuatu yang mahal itu tidak berkualitas. Maka untuk materi seperti ini, mungkin silahkan tinggal kamu hitung, silahkan kamu tinggal kasih kesimpulan. Tetapi kalau kalian mau praktek, ya praktek di luaran sana, menjadi investor saham, jangan berpanduan hanya pada metode price to earning ratio ini. Oke, jadi ini contohnya ya, kalau pengen tahu earning per share, itu biasanya di laporan laba rugi. Ini saya ambil dari laporan laba ruginya Indofood Sukses Makmur ya, INTF. Ini yang saya kotak merah ini ya, itu adalah tempat di mana kalian bisa menemukan laba per saham dasar. Nah, di sini kebetulan ada dua, kebetulan loh ya, kebetulan. Tapi intinya kalau misalnya earning per share itu ada dua, mendingan yang kalian jadikan bahan pertimbangan ya, itu adalah earning per share dari operasi yang dilanjutkan. Ya, seperti itu. Ya, jadi 433 dan 475 ini. Nah, kemudian tinggal cari aja harga saham Indofood akhir tahun 2016 dan akhir tahun 2017. Ya udah, jadikan pairnya. Nah, selain rumus tadi, pair juga dapat dihitung dengan membagi kapitalisasi pasar perusahaan dengan total pendapatan perusahaan. Jadi kapitalisasi pasar perusahaan itu sebagai pengganti harga saham, sementara total pendapatan perusahaan itu sebagai pengganti EPS. Nah, investor yang tidak menggunakan pair itu kadang terjebak dengan adanya stock split. Ya, ini salah satu point of interest lagi ya. Karena gini, stock split ya itu dapat membuat harga saham itu menjadi relatif rendah. Padahal bukan berarti saham perusahaan tersebut murah. Ingat loh ya, harga saham itu price. Sementara nilai saham itu value. Dua-duanya itu hal yang sangat berbeda. Ya,
Investor dapat membandingkan pair perusahaan tertentu dengan saham perusahaan lainnya, atau dengan pair pada perusahaan dalam satu industri, atau bahkan rata-rata pair rasio pasar secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu, dalam tugas yang saya berikan bulan lalu, ya, saya merekomendasikan supaya semua mahasiswa saya di kelas manajemen keuangan itu mengumpulkan semua rasio keuangannya pada satu tanggal yang sama. Terus kemudian dicari rata-ratanya, sehingga prinsip ini bisa dipraktikkan dan kemudian dimasukkan analisanya dalam makalah. Ya. Nah, ngomong-ngomong tentang stock split, ya, ini harusnya bukan materi ini, cuma saya kasih tahu aja deh. Stock split, ya, stock split itu intinya begini. Kamu beli saham ABCD, ya, harganya 10.000 per lembar. Terus kemudian, ya, perusahaan mengumumkan bahwa akan melakukan stock split dengan ketentuan 1:5. 1:5 maksudnya begini. Satu lembar itu akan dipecah menjadi 5 lembar. Sehingga ketika stock split 1:5, harga saham ABCD yang tadinya 10.000 lembar, kalau dibagi 5 jadinya berapa? 2.000 lembar. Jadi gini, sebenarnya harga saham ABCD di atas, ya, baik sebelum adanya stock split maupun setelah adanya stock split, itu sebenarnya kan sama-sama 10.000. Kan di sini kan kita lihat bahwa uang lembaran 10.000 itu kalau dipecah jadi 5 kan sama dengan uang 2.000 sebanyak 5 lembar kan. Ini kan juga sama. Satu lembar saham di stock split jadi lembaranmu jadi 5. Tetapi sebenarnya nilainya sama-sama 10.000 meskipun setiap lembar saham ngomongnya 2.000. Nah sini kalau kalian nggak pakai price earning ratio, ya, itu kalian akan terjebak, ya, karena kalian yang amatir dan masyarakat yang amatir. Kalau masuk pasar saham terus lihat, wah, ini saham perusahaannya terkenal, loh kok murah banget, ya, udah turun jadi 2.000 per lembar, wah, ada murah ini. Waduh, padahal siapa tahu justru 2.000 per lembar saham ini sebenarnya tetap kemahalan. Karena kita yang fakultas ekonomi tahu sejarahnya. Sajane iki padha 10.000 tetap. Ya, itu. Dan ini ya contohnya kalau saya memakai apa namanya salah satu platform ya trading iPod, di sini ada fasilitas stock data comparison. Misalnya saya bandingkan Indofood dengan Unilever dengan Indofood CBP Makmur. Kita lihat bahwa di sini pernya Indofood itu yang paling murah sebesar 13,5 kali. Unilever mahal banget 50,7 kali. Sementara anak perusahaannya Indofood CBP yang khusus hanya produksi Indomie dan susu, ya, itu 22,41 kali. Ya, seperti itu. Ya. Oke, itu yang pertama, price to earning ratio. Kelemahannya juga sama ya, bahwa adanya praktik manipulasi pendapatan tuh ada, ya, apalagi kalian tahu ya OJK masih terlalu reaktif, ya, nggak bisa preventif, ya, mengawasi tapi nggak bisa preventif, kadang-kadang saya bingung, ya. Oleh karena itu tolong sekali lagi ketika mau beli saham beneran, ya, bukan hanya sekedar kuliah aja tapi beli saham beneran, tolong jangan andalkan, ya, rasio ini saja. Kamu harus belajar banyak, kamu harus praktikkan banyak hal, ya, termasuk analisis kinerja keuangan perusahaan. Terus yang kedua, setiap industri punya sejarah pertumbuhan yang berbeda. Jangan sampai kamu membandingkan 2 atau lebih perusahaan yang berbeda jenis industrinya, ya. Terus kemudian 3, adanya faktor lain seperti proyeksi tingkat pertumbuhan di masa mendatang sering diabaikan, ya. Karena itu biasanya di pasar saham itu growth stock itu sering jadi pilihan investasi jangka panjang meskipun pair-nya tinggi. Jadi ingat sekali lagi, pair rendah itu berarti menandakan bahwa perusahaan ini sudah murah. Tapi ingat, murahnya ini jangan-jangan emang karena murahan. Nah itu loh, ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, volatilitas harga dan risiko yang ada dalam sebuah perusahaan juga sering diabaikan. Ya, misalnya apakah sumber pendapatan perusahaan itu bisa diandalkan terkait dengan risiko yang ada. Misalnya Indofood, misalnya ya, ICBP gitu ya, yang jualan mie sama susu. Kira-kira deh dengan pandemi corona ini, kira-kira sumber pendapatan perusahaan itu bisa diandalkan apa enggak? Kira-kira Indomie, kemudian Indomilk ya di Indomaret atau mungkin di toko kelontong, itu kira-kira akan laku keras ya, atau sama sekali nggak laku karena misalnya masyarakat lebih suka beras gitu. Nah, itu kan
nggak masuk dalam pertimbangan di sini price to earning ratio. Itu ya. Jadi ini banyak sekali kelemahannya sehingga jangan mendewakan rasio ini saja. Yang kedua, price to book value ratio. Ini juga sama, intinya membandingkan harga pasar saham per lembarnya, tapi sekarang yang dibandingkan itu bukan sesuatu yang ada di laporan laba rugi, ya, yaitu EPS, earning per share. Tapi di sini kita membandingkan harga pasar saham per lembar dengan nilai buku saham per lembar. Sementara nilai buku saham per lembar itu bisa didapatkan bisa di neraca, ya, atau di laporan perubahan modal perusahaan. Gitu. Nah, ini juga sama ya, dapat dipakai untuk menunjukkan bagaimana pasar memandang nilai suatu saham tertentu. Jika nilainya lebih dari 1 kali, jadi enaknya di sini dibanding PER ya, itu ada rule of thumb-nya, yaitu 1 kali. Kalau nilainya lebih dari 1 kali, artinya pasar dengan semua investornya ya, saat ini tuh bersedia membayar lebih mahal dari harga saham yang sebenarnya jika dibeli melalui jalur privat. Ya, jalur privat itu maksudnya adalah daripada beli sahamnya lewat aplikasi investor, kamu langsung datang ke perusahaannya, ya, langsung ngomong, Pak, saya mau beli saham perusahaan ini, nego. Nah, gitu. Ya. Nah, kemudian jika nilainya kurang dari 1 kali, mengindikasikan bahwa perusahaan itu murah. Tetapi kadang-kadang ingat, murahan jangan-jangan ya, bahwa perusahaan itu tidak berjalan dengan normal. Sehingga potensi hostile takeover-nya cukup tinggi. Justru mengindikasikan bahwa perusahaan ini jangan-jangan tidak bagus. Ya, makanya saya bilang relatif mahal atau relatif murah. Ya, seorang investor mungkin berpendapat bahwa rasio kurang dari 1 kali menyiratkan bahwa perusahaan dianggap sebagai investasi yang lebih buruk dari rasio lebih dari 1 kali. Di sisi lain, investor lainnya mungkin berpendapat bahwa saham itu terlalu murah dan oleh karenanya menjadi investasi yang menguntungkan. Nah, contoh paling gampang ya itu adalah pandemi corona saat ini. Ya, bulan Maret pertengahan sampai akhir ya, itu IHSG itu ambruk besar-besaran ya. Dan sekarang banyak perusahaan, bank, manufaktur, ya, pertambangan dan lain sebagainya itu sekarang banyak yang PBV-nya sudah di bawah 1, ya, sudah lumayan banyak. Tapi apakah perusahaan itu perusahaan ecek-ecek? Enggak. Misalnya Bank BNI. Bank BNI kemarin akhir Maret itu PBV-nya sudah di bawah 1 kali. Ya, apakah Bank BNI itu bank yang buruk? Dan itu kan the big four kan, the big four di Indonesia. Ya, makanya relatif. Sekali lagi ya, karena perbedaan pendapat ini, maka menggunakan metode penilaian saham yang lainnya bersama-sama dengan rasionya adalah tindakan yang tepat. Apalagi jika ditambah dengan yang namanya analisa fundamental perusahaan. Ya, ini akan kalian pelajari di mata kuliah pasar modal. Ya, itu. Contohnya tadi ya, kalau tadi INDF, UNVR, dan ICBP itu PER-nya, sekarang kita lihat PBV-nya itu juga ada di sini. Dan di sini kita lihat juga bahwa Indofood itu PER-nya mengindikasikan bahwa dia perusahaan yang paling murah di antara ketiganya, dan PBV-nya juga mengindikasikan bahwa dia perusahaan yang paling murah dibandingkan ketiga sampel perusahaan ini. Ya, jadi seperti itu. Oke, jadi video kedua ini tentang PER dan PBV akan saya lanjutkan di video ketiga, dan video ketiga akan khusus membahas tentang dividen discount model. Ya, oleh karena itu jangan kemana-mana, silakan lanjutkan ke video yang ketiga.